Ketiga pria Parubaya ini adalah Marandus Sirait, Hasoloan Manik, dan Wilmar Simanjorang. Mereka datang jauh-jauh dari Toba Samosir, Sumatera Utara untuk bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perlu kami sampaikan bahwa keberadaan kami di sini adalah mengembalikan penghargaan yang telah diberikan kepada pemerintah kepada kami, bahwa sebelumnya kami telah berupaya untuk menyelamatkan kawasan hutan, lingkungan, termasuk danau-danau yang ada di Sumatera Utara. Ya, mereka adalah penerima penghargaan tertinggi di bidang lingkungan, Kalpataru, dan Wana Lestari. Mereka ingin mengembalikan penghargaan tersebut karena kecewa dengan pemerintah yang terkesan menutup mata atas kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir. Terjadi pembalakan hutan atas tidak ada izin pemerintah, tidak dilakukan penghalauan gitu, tidak ada dilakukan penuntutan, dan juga pemerintah setempat pun kadang-kadang sudah melakukan pembekingan terhadap perusakan kawasan hutan, termasuk diantaranya memberikan izin kepada pihak ketiga yang tidak melalui prosedur-prosedur hukum yang berlaku. Hasoloan Manik adalah penerima penghargaan Kalpataru, Wilmar Simanjorang penerima penghargaan Wana Lestari, dan Marandus Sirait adalah penerima penghargaan Danau Toba Award. Ketiganya diberi penghargaan atas upaya melestarikan lingkungan. Itu kami dianugerahi Piala Kalpataru tahun 2010 kategori penyelamat lingkungan. Saya setelah pensiun ikut mengolah dan merawat menanami pohon dengan rakyat. Kami tanam, dapat penghargaan ini. Mereka kecewa tanah kelahirannya rusak. Karena itulah mereka ingin mengembalikan penghargaan tersebut ke Presiden. Namun belum sampai di pintu gerbang, langkah mereka terhenti. Wilmar, Marandus, dan Hasoloan tidak diperbolehkan masuk ke lingkungan istana untuk menemui Presiden. Negosiasi pun berjalan alot. Kami kan serahkan, tentu di sekretariat ada yang terima. Yang menandatangani ini yang menerima untuk selanjutnya. Di tengah negosiasi, Wilmar meradang. Ia tak mampu lagi menahan emosinya. Kalau tidak mau Pak SBY yang terhormat menerima kami, karena ini adalah raja dari Danau Toba, kami akan kasih sama Satpam. Lebih baik sama Satpam kami kasih, kalau tidak mau kami diterima dengan baik. Pemerintah tidak menunjukkan niat baiknya untuk menerima para pahlawan lingkungan ini. Hingga siang hari, belum ada satupun perwakilan yang menemui mereka. Negosiasi sudah berjalan hampir 20 menit. Belum ada tanda-tanda Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menemui Wilmar, Marandus, dan Hasoloan. SBY kami pilih dulu mengatakan 1 miliar pohon, sekarang ditebang. Pesta Danau Toba, apa yang dipestakan sudah kubangan. Kekecewaan mereka berlapis. Bagaimana tidak? Pemerintah seakan menutup mata, sementara kerusakan lingkungan di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara sudah sangat masif. Binatang-binatang yang ada di kawasan hutan sudah masuk ke pertanian masyarakat, seperti tikus, seperti monyet-monyet yang ada seharusnya di kawasan hutan sudah masuk kawasan masyarakat. Karena kawasan hutan yang tempat mereka itu bertinggal tidak layak lagi ditinggali para binatang-binatang gitu. Kerusakan hutan juga membuat Danau Toba tak elok lagi. Padahal Danau Toba adalah salah satu danau purba di Indonesia yang seharusnya jadi kebanggaan negeri ini. Kondisi Danau Toba sekarang ini banyak zona-zona tidak lagi layak mandi. Khas ikan-ikan dulu nggak ada lagi. Kotor Pak gitu Pak? Kotor, banyak enceng kondok. Kenapa? Ayo, jalan. Karena tidak ada kejelasan dari pemerintah, mereka memilih balik kanan. Mereka akan menelantarkan penghargaan tertinggi di bidang lingkungan ini di tepi jalan.
Langkah ini diambil sebagai bentuk protes ketiga pahlawan lingkungan tersebut terhadap sikap pemerintah. Mereka sudah menyambangi sejumlah lembaga pemerintah, tapi mereka diam 1000 bahasa. Saya buatlah pengaduan ke Kapolda, ke Jatisu, saya pergi ke Polri, pergi ke Kejaksaan Agung, pergi ke perwakilan pengaduan dari Presiden, pergi ke Menteri Lingkungan, pergi kepada Menteri Kehutanan. Mulai bulan Juni sampai sekarang tidak ada apa-apa. Polisi sempat menghalangi mereka ketika hendak menelantarkan pengharian Kalpataru di pinggir jalan. Ketegangan pun tak terhindarkan. Kami berdoa dulu, berdoa dulu. Bapak di surga kami berdoa, lihatlah ini Tuhan, lihatlah kuasa-Mu yang jadi Tuhan kepada yang berkuasa di dunia ini Tuhan. Tataplah hutan tele Tuhan, lihatlah masyarakat sudah miskin Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni pejabat-pejabat ini Tuhan. Dalam Yesus Kristus terbukalah hati orang ini, amin. Akhirnya datang seorang utusan pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup, Agus Sukandar namanya. Ia yang mewakili pemerintah menerima pengembalian penghargaan Kalpataru dan Wana Lestari dari Sumatera Utara. Kelompok masyarakat yang telah menerima Kalpataru, mereka itu pejuang lingkungan. Jadi kita sangat hargai, karena ini hak ajasi daripada pejuang-pejuang lingkungan. Untuk sementara kami simpan dulu. Oh gitu, walaupun memang ada akhirnya mau menyerahkan setelah persoalan yang tadi diusulkan akan kami akomodir dan tindak lanjutin. Penghargaan itu kemudian melaju ke Kementerian Lingkungan Hidup dengan sebuah taksi. Meski sudah diterima oleh pemerintah melalui perwakilannya, ketiga pahlawan lingkungan dari Sumatera Utara ini akan tetap memperjuangkan kelestarian lingkungan di sekitar Toba Samosir. Langkah mereka tidak akan terhenti di sini. Melaporkan tindakan-tindakan pemerintah, jangankan ke pihak Indonesia, tapi ke luar negeri pun kami upayakan. Indonesia akan kami laporkan ke pihak PBB. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih untuk perhatian Anda. Cerita-cerita lain dari penjuru Asia bisa Anda simak di portal kbr.com/Asia Calling. Saya Ika Agustin, sampai jumpa di edisi berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.